Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Liana Mitrasari di Popcorn Movie. Semoga tidak bosan ya. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu bahagia ya meskipun dompet meronta-ronta. Nah, di video kali ini aku akan membahas film yang berjudul Underwater yang dirilis di tahun 2020 lalu. Film ini disutradarai oleh William Eubank. Jadi, film ini mengisahkan tentang perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri para kru peneliti bawah laut. Mereka harus bertahan hidup 11 km di bawah permukaan laut setelah terjadi bencana gempa bumi. Dan mereka juga diserang oleh sekawanan makhluk penghuni Palung Mariana. Apakah mereka akan selamat dari kejadian tersebut? Daripada penasaran, mari kita mulai saja alur ceritanya. Markicus. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Tian Industri yang sedang melakukan proyek pengeboran di dasar permukaan bumi yang paling dalam, yaitu Palung Mariana. Perusahaan itu sengaja melakukan mega proyek ini untuk mendapatkan sumber daya di dalam sana. Perusahaan ini juga menjalankan pusat penelitian makhluk-makhluk spesies baru. Namun, pengeboran itu mengganggu seluruh penghuni laut di dalam stasiun itu. Terlihat seorang kru yang bernama Nora. Ia bekerja sebagai mechanical engineering dan dia sudah bekerja di tempat ini selama berbulan-bulan. Ia merasa tidak pernah menyadari akan adanya siang atau malam dan tidak bisa membedakan mimpi atau kenyataan. Apalagi kenyataan sulit sama kamu. Di saat dia sedang menyikat gigi, terlihat kaca cermin bergerak sendiri. Norah pun segera keluar dari sana. Tetapi setelah ia keluar, ia menemukan kecurigaan ketika ada tetesan air yang jatuh tepat di depannya. Dan benar saja, terlihat lorong yang tidak jauh dengannya tiba-tiba mengalami kebocoran dan meledak, yang membuat hampir seluruh tempat itu hancur paburisat. Dengan cepat, Nora pun berlari untuk menyelamatkan diri. Dia juga sempat membangunkan teman-temannya yang sudah tertidur. Tetapi ia terlambat. Akhirnya Nora sampai di sebuah ruangan yang menghubungkan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ia bertemu dengan kru lainnya yang bernama Rodrigo. Ia juga berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Karena efek tekanan yang sangat kuat dari luar stasiun, Nora pun dengan terpaksa menutup pintu yang menghubungkan dirinya dengan ruangan lainnya. Akibat dari ledakan tadi, hampir semua fasilitas di tempat itu mengalami kerusakan. Salah satunya alat komunikasi yang menghubungkan stasiun tempat mereka berada dengan pusat kendali yang berada di permukaan laut. Karena hal itu, Nora dan Rodrigo pun memutuskan untuk pergi ke ruang evakuasi dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang laki-laki yang bernama Paul yang sedang terhimpit oleh beton tetapi masih bisa selamat. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya menuju ruang evakuasi. Namun setelah sampai, mereka baru mengetahui kapsul penyelamat sudah digunakan. Dan di ruangan tersebut terlihat ada kapten mereka yang bernama Lucian. Ternyata Kapten Lucian berhasil menyelamatkan kurang lebih 22 orang dan menggunakan semua kapsul penyelamat yang ada. Sementara dia memutuskan untuk tinggal di sana karena tanggung jawabnya sebagai kapten yang selalu menjamin keselamatan anggotanya. Mereka pun bergegas menuju ruang kendali. Di sana masih ada 2 orang yang selamat, yaitu Smith dan Emily. Akibat kerusakan tadi, sebuah Kepler core atau pusat inti yang menggerakkan semua sistem di stasiun Kepler menjadi tidak stabil. Dan dalam waktu kurang lebih 30 menit, stasiun di mana mereka berada akan segera meledak. Dengan fakta itu, si kapten memutuskan untuk segera pergi ke stasiun Roebuck. Dari informasi, stasiun Roebuck ini adalah salah satu stasiun yang jaraknya tidak jauh dari stasiun mereka berada saat ini. Jarak dari stasiun mereka berada ke stasiun Roebuck hanya sekitar 1 mil saja. Dan mereka pun harus turun ke bawah dengan berjalan kaki. Sebelum mereka berangkat, Smith tiba-tiba memberitahu mereka semua. Ada sebuah suara rekaman dari lokasi pengeboran sesaat sebelum gempa mengguncang fasilitas mereka. Dan setelah mendengar suara tersebut, mereka menyadari ada suara aneh yang mengerikan. Mereka pun lalu bersiap untuk pergi ke dasar laut dengan menggunakan alat pelindung. Sesampainya di dasar laut, hal mengerikan pun terjadi.
terlihat Rodrigo meledak akibat tekanan dari dalam laut. Dan ternyata ketika mereka mempersiapkan peralatan perlindungannya, Rodrigo sudah menyadari bahwa helm yang akan digunakan Nora sudah sedikit retak. Tetapi Rodrigo memilih untuk menukarnya dan akan dipakai sendiri karena ingin menyelamatkan Nora. Karena hal itu Nora pun sangat menyesalinya. Singkat cerita, para kru yang berhasil selamat kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dasar laut. Di tengah jalan, mereka melihat sensor tanda bahaya yang berasal dari salah satu kapsul penyelamat yang berada tepat di bawah mereka. Kapten menugaskan Smith dan Paul untuk mengecek keadaan di sana. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan mayat yang berada di dalam kapsul penyelamat. Dan tiba-tiba dari dalam tubuh mayat tersebut keluar makhluk aneh yang menyerang mereka. Untung saja, Smith berhasil menembak makhluk itu dan berhasil membawanya. Di saat makhluk ini diperiksa oleh Emily, dia mengatakan bahwa makhluk itu adalah spesies baru yang belum ditemukan. Dan tiba-tiba seluruh sistem di dalam lift yang mereka naiki seketika mati. Suasana pun semakin mencekam. Mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari luar lift. Tiba-tiba, ada makhluk yang muncul di atas lift mereka. Dan di saat bersamaan, fasilitas Kepler pun meledak di atas mereka, yang menyebabkan lift mereka turun dengan kecepatan tinggi jatuh ke bawah dasar laut. Tetapi untung saja mereka bisa keluar dari lift tersebut sebelum menghantam dasar laut. Setelah mereka sampai ke dasar, mereka langsung masuk ke sebuah lorong penghubung, di mana mereka hampir tertimpa oleh puing-puing bangunan yang runtuh. Kejadian itu membuat Smith terkena puing-puing yang membuatnya terluka, dan baju pelindungnya pun juga rusak, yang mengakibatkan penyaring oksigennya tidak berfungsi. Mereka pun terus berjalan menuju stasiun Midpoint. Di tengah perjalanan, langkah mereka harus terhenti ketika jalan yang dilalui mereka tertutup oleh puing-puing bangunan. Mereka pun harus menyelam untuk melewati puing-puing tersebut. Tetapi di saat giliran si Paul melewati puing tersebut, tiba-tiba dia ditarik oleh sesosok makhluk misterius. Dia diseret ke dalam air lalu dibunuh seketika. Akibat kejadian tersebut, Emily yang melihatnya pun berteriak histeris jejeritan. Tetapi mereka harus move on dari kejadian itu dan harus melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Midway. Dan ketika mereka sedang beristirahat, Smith melihat sesuatu yang sangat aneh bin ajaib. Ketika Smith melihat alat pengebor yang mempunyai bobot ribuan ton terlihat terkoyak dan paburisat. Setelah selesai beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Smith pun dibawa oleh Nora dan Emily dengan cara ditarik, karena tabung oksigennya yang tadi rusak mengakibatkan Smith tidak mampu berjalan. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba makhluk humanoid pun muncul dan menarik Smith ke dalam goa. Untung saja, Smith bisa diselamatkan dan ditarik oleh si kapten. Tetapi tiba-tiba si kapten pun ditarik oleh makhluk tersebut. Sehingga Nora pun ikut terseret bersamaan. Karena Nora dan kapten saling terhubung dengan tali. Ketika Nora akan menyelamatkan si kapten yang tersangkut, tiba-tiba makhluk tersebut itu muncul sekali lagi dan mencoba untuk menyerang Nora. Tetapi dengan sigap si kapten pun menyelamatkan Nora. Si kapten menusuk makhluk tersebut dengan sebilah pisau. Sehingga makhluk itu pun dengan cepat membawa si kapten dan Nora masuk ke dalam dasar laut dengan kecepatan tinggi. Karena tidak mau mereka mati bersamaan oleh tekanan air, akhirnya si kapten pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nora dengan memutuskan tali penghubung antara mereka. Setelah beberapa saat, Nora pun tersadar dan mencoba melanjutkan perjalanannya sendirian. Dan tidak lama berjalan, Nora berhasil sampai ke sebuah stasiun yang bernama Sevar. Di stasiun tersebut, Nora juga menemukan loker milik si Kapten Lotion. Dan dia juga menemukan sebuah peta yang menggambarkan lokasi awal mula pengeboran yang terjadi di stasiun Roebuck. Ketika sudah mengganti pakaian pelindungnya, ia melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke stasiun Roebuck. Di tengah jalan, Nora menemukan temannya Emily yang ternyata masih hidup dan terlihat sangat ketakutan dan pasrah dengan keadaannya. Emily juga mengatakan bahwa Smith masih hidup, tetapi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Roebuck dengan membawa Smith yang masih tidak sadarkan diri. Beban hidup nih si Smith.
Ketika mereka sampai di stasiun Robak, mereka menemukan sarang dari makhluk humanoid tersebut. Mereka sedang bergelantungan mirip lalai badut di langit-langit bangunan. Karena tujuan mereka berada di depan. Mau tidak mau, ya harus mau. Mereka harus menerobos dan menyelinap dengan melewati makhluk tersebut untuk sampai ke depan pintu utama stasiun Robak. Ketika mereka sedang melewati makhluk tersebut, tiba-tiba keadaan oksigen yang dipakai Emily sudah menipis yang mengakibatkan suara alarm pengingat pun bunyi yang menyebabkan makhluk tersebut terbangun. Dengan keadaan masih lulungu, makhluk itu langsung menyerang Nora dan akan menelannya hidup-hidup. Tetapi untung saja dengan menggunakan sebuah flare gun, Nora pun bisa membunuh makhluk tersebut. Tetapi hal itu membuat kegaduhan dan teman-teman dari makhluk tersebut pun terbangun. Saat Nora menembakkan flare gun ke atas, terlihat seekor makhluk raksasa dengan ukuran sangat besar. Sebagai informasi, ternyata makhluk ini bernama Cthulhu. Dan ternyata yang menghancurkan fasilitas ini adalah makhluk tersebut. Pantas saja bor dengan ribuan ton bisa diubrak-abriknya. Ya, makhluknya segede gaban gini. Proyek pengeboran yang dilakukan oleh Tian Industri mengakibatkan makhluk ini terganggu dan terbangun. Nora yang ketakutan langsung ngibrit seedan-edannya lalu masuk ke stasiun Robak. Namun, ia terluka akibat serangan dari makhluk tersebut. Tetapi untung saja Emily bisa menariknya ke dalam stasiun tersebut. Setelah masuk ke dalam stasiun Robak, mereka langsung bergegas masuk ke ruang evakuasi untuk menyelamatkan diri dengan kapsul penyelamat. Di ruangan itu terdapat 3 kapsul dan Nora mengetahui bahwa salah satu kapsul mengalami kerusakan dan hanya 2 yang bisa digunakan. Nora pun harus mengambil keputusan yang sangat sulit dalam hidupnya, yaitu dengan menyelamatkan kedua temannya dan mengorbankan dirinya sendiri. Singkat cerita, Smith pun meluncur pertama dengan kapsulnya. Ketika Emily mau berangkat, Emily menyadari bahwa kapsul yang akan digunakan Nora mengalami kerusakan. Ia pun awalnya menolak untuk pergi sendirian karena ingin menemani Nora memperbaiki kapsulnya. Tetapi Nora memaksa Emily bahwasanya Emily harus segera pergi ke permukaan. Emily pun meluncur mengikuti Smith. Tetapi ketika kapsul itu meluncur ke atas permukaan, makhluk yang bernama Cthulhu melihatnya dan langsung mengirim pasukannya, yaitu makhluk humanoid kecil yang jumlahnya ribuan, ratusan, bahkan ratus ribuan untuk mengejar kapsul tersebut. Nora yang mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk mengaktifkan inti nuklir di dalam stasiun Robak untuk membunuh semua makhluk tersebut, untuk menyelamatkan Smith dan Emily. Dan tidak lama kemudian sebuah ledakan besar pun terjadi di mana ledakan itu membuat si Cthulhu dan pasukannya terbunuh. Scene pun berpindah dan memperlihatkan berita di sebuah surat kabar dan clipping koran bahwa Smith dan Emily berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Dan perusahaan pun tidak memberi izin Emily dan Smith untuk diwawancarai. Tian Industri juga menolak bantuan pemerintah untuk membantu menyelidiki kasus ini. Dan anehnya, perusahaan ini malah akan membuat proyek baru dengan proyek yang sama, yaitu pengeboran bawah laut, dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita dari film Underwater ini, guys. Gimana menurut kalian? Ngap kan nontonnya? Pelajaran dari film ini salah satunya adalah keserakahan akan membawa bencana. Bisa terlihat dari film ini karena keserakahan manusia banyak makhluk yang dirugikan dan pada akhirnya alam pun melawan. Ya, intinya jadi orang jangan serakah kalau tidak mau rugi di akhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.